Shalom adik-adik. Shalom Pika Koko. Shalom. Adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Adik-adik, mungkin kita bosan karena ibadahnya masih online. Tapi nggak apa-apa, karena Tuhan masih beserta kita kok. Mari kita nyanyikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita ulang lagu ini dari awal ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, tak pergi dariku. sekali lagi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau masuk hadiratnya Tuhan. Kita mau menyanyikan Allahku yang setia.
berkata, jangan kau beriku kemenangan. Katakan Allah Tuhan, yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kalau kami boleh ada hari ini. Semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Bapak, jika sebentar anak-anak sekolah minggu mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semoga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi rema untuk hidup kami, Yesus. Bapak, berkati ibadah kami selanjutnya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku.
Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Shalom adik-adik. Nah, bagaimana? Hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dari cerita tersebut kita dapat melihat bahwa dalam hal mengasihi kita adalah umat yang sangat beruntung, karena Tuhan Yesus mencontohkan langsung kepada kita bagaimana cara untuk mengasihi. Bukan hanya seperti kita sudah tahu bahwa Tuhan merelakan nyawanya untuk menebus dosa kita adalah pembuktian kasih agape yang kita sudah sering dengar. Akan tetapi, ia juga menunjukkan langsung bagaimana kita sebagai manusia harus mengasihi sesama melalui perbuatannya saat ia rela untuk membasuh kaki murid-muridnya. Ada beberapa makna yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Yang pertama, kita tahu bahwa kita harus mau merendahkan hati kita seperti saat Tuhan Yesus melepaskan terlebih dahulu jubahnya sebelum ia membasuh kaki murid-muridnya. Artinya, ia menanggalkan segala pakaiannya yang baik. Mungkin kita di kondisi sekarang, kita menanggalkan segala status sosial kita untuk mengasihi sesama. Dengan kita tidak mengingat siapa kita, jabatan apa yang kita miliki, kita melupakannya, maka kita dapat mengasihi sesama dengan tulus, dengan hati yang terbuka untuk menolong. Lalu yang kedua, seperti kita baca di ayat yang tadi sudah dibacakan di Yohanes 13, di ayat 7 Yesus menjawab, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Artinya apa? Artinya bahwa saat Tuhan Yesus melakukan sesuatu, ia tidak berharap murid-muridnya mengerti secara langsung. Saat itu juga mengerti bahwa apa maksud Tuhan Yesus membasuh kaki. Tetapi biarlah nanti murid-muridnya mengerti. Maksud dari Tuhan Yesus adalah mereka juga harus melayani sesamanya saat Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka. Apa artinya untuk kita? Saat kita ingin mengasihi sesama, saat kita ingin memulai untuk memberikan kasih kita pada sesama, kita tidak perlu untuk memiliki validasi atau diakui atau tanda terima kasih dari sesama kita. Tetapi tujuan kita mengasihi adalah untuk menolong, memberikan, bukan untuk menerima suatu balasan dari mereka. Jadi, saat kita ingin mengasihi dan menolong sesama, jangan berharap suatu tanda balas. Jangan berharap agar orang yang kita kasihi tahu, karena itu adalah urusan kita, hati kita dengan Tuhan. Yang terakhir adalah tentang mengasihi lebih dulu. Di sini Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa walaupun ia adalah seorang guru dan Tuhan, bahkan muridnya bertanya, Petrus bertanya pada Tuhan, "Apakah Tuhan engkau akan membasuh kami?" Gitu. Petrus sedikit kaget gitu ya, bahwa Tuhan Yesus yang adalah seorang guru, yang seorang Tuhan, mereka tahu mau untuk duduk membasuh kaki murid-muridnya. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk membantu sesama, untuk mengasihi sesama kita tidak perlu tahu atau kita tidak perlu mengingat siapa kita, jabatan dia atau jabatan saya, atau umur dia atau umur saya, atau status dia atau status saya. Akan tetapi tujuan kita adalah menolong sesama. Dengan begitu kita dapat mengasihi sesama seperti yang Tuhan Yesus inginkan pada kita dan telah Ia contohkan pada kita juga. Nah, sekian cerita hari ini.
kita punya aktivitas. Nanti adik-adik punya aktivitas untuk mencari kata-kata yang memiliki kata dasar kasih, sayang, dan cinta. Akan terdapat 9 kata dalam kotak-kotak. Nanti adik-adik kerjakan dan kumpulkan ke guru-guru sekolah minggunya ya. Nah, ayat mas kita ambil dari Yohanes 13 ayat 34. Bacaannya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Baik, mari kita tutup ibadah hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau ajarkan pada kami, bagaimana kami harus mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami lebih dulu. Ajarkan kami agar dapat mengasihi sesama seperti Tuhan yang mengasihi murid-murid tanpa memandang status sosial, tanpa memandang usia, tanpa memandang jabatan kami. Biarlah Tuhan jagai kami, sertai kami, lindungi kami dimanapun kami berada. Di dalam kami tahu kami sedang dalam pandemi, biarlah Tuhan juga berkati negara ini, Kau berkati keluarga kami, Kau berkati sekitar kami, agar segala keadaan dapat kembali normal. Tuhan lindungi kami, kumpulkan kami kembali di ibadah-ibadah sekolah minggu berikutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian ibadah pada hari ini, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 5 September. Ada Jaden dari kelas Pratama, Seril dari kelas Pratama, dan Fang dari kelas Madya. Selamat ya adik-adik, dan terima kasih untuk semua adik-adik sekolah minggu yang sudah rajin mengikuti ibadah dan mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, berdasarkan penilaian tim juri, inilah para pemenang lomba video 17 Agustus 2021. Kita saksikan cuplikan videonya yuk. Juara 3, Seira dari kelas Tunas. Juara 2, Hosea dari kelas Madya. Juara 1, Kurt dari kelas Balita. Saya Kurt dari kelas Balita. Saya akan membacakan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang
Persatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Dan terima kasih untuk semua adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti lomba 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Lama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Kasihlah, akulah pendukungmu, Partio Forma masih sedia berkorban untukmu. Pancasila laksana negara, katanya sang sesah, lima bangsaku. Rangka memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-76, saya akan membacakan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Air ku tidak kulupakan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.